Halo teman-teman pecinta film, kenalin channelku yang bernama PW Movie. Channel ini akan menceritakan alur film yang menarik. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Butterfly on a Wheel. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang lelaki bernama Neil. Dia diperankan oleh Gerard Butler. Dia mempunyai kehidupan yang sempurna, punya karir yang bagus, dan keluarga yang bahagia. Istrinya bernama Abby, dan anak semata wayangnya bernama Sophie. Suatu hari, tiba-tiba ada seseorang yang tanpa alasan muncul untuk merenggut itu semua dari Neil. Bagaimana kisah selengkapnya? Film dimulai dengan terbangnya Abby mendengar sesuatu di dapurnya. Ia segera beranjak dari ranjangnya untuk memeriksanya. Ketika sampai di dapur, ternyata ada Neil yang sedang mempersiapkan kejutan untuk istrinya. Abby hari ini ulang tahun. Abby senang melihat suaminya. Walaupun dia sibuk bekerja, dia masih menyempatkan membuat kejutan untuk istrinya. Abby yang menunggu Neil dari tadi segera memeluk dan mencium Neil. Tanpa mereka sadari, ternyata di belakang mereka ada Sophie yang terbangun mendengar suara mereka berdua. Lalu Neil mengajak anak dan istrinya untuk beristirahat kembali. Hari ini, Abby kedatangan tamu, yaitu teman baiknya yang bernama Miranda. Dia berkunjung ke rumah untuk merayakan ulang tahun Abby. Miranda mengatakan bahwa ia beruntung memiliki suami seperti Neil, karena dia memiliki semua yang diinginkan oleh perempuan. Neil menghampiri mereka berdua di dapur, mengatakan pada Abby dan Miranda kalau akhir pekan dia akan pergi ke villa milik bosnya, dan menyuruh Abby dan Miranda berbelanja dan bersenang-senang. Hari ini, Neil akan ada rapat dengan bosnya di kantor. Dia berjalan kaki. Terlihat ada orang yang berdiri di atas gedung, membawa binokular dan mengintai Neil. Tapi kita akan tahu nanti siapa dia sebenarnya. Terlihat Neil berjalan memasuki kantornya. Di dalam lift, ada temannya yang memberikan selamat kepada Neil karena telah mendapatkan proyek besar. Temannya mengatakan sebenarnya dia mengincar proyek itu selama 2 tahun. Dan Neil berjanji dia akan membantu untuk berbicara pada bosnya agar dia mendapatkan proyeknya. Setelah rapat, ketika bosnya ingin pulang, Neil mendekati pimpinannya untuk menawarkan agar temannya yang mengerjakan proyek itu. Tapi bosnya menolak tawaran itu. Dia tetap mempercayakan Neil mengerjakan proyek tersebut. Terlihat dari wajah temannya sangat kecewa. Di rumah, Abby mengadakan dinner makan romantis untuk mereka berdua. Neil kembali menceritakan bahwa undangan ke villa milik bosnya itu bisa diartikan dia akan mendapatkan promosi jabatan. Abby senang mendengarnya, dan selama mereka pergi, Sophie akan diasuh oleh baby sister yang disediakan oleh kantor. Setelah makan romantis, Abby mencoba menggoda suaminya untuk melakukan gelut manja. Pagi harinya, Neil dan Abby sibuk mempersiapkan keperluan ketika mereka pergi. Pengasuh yang disewa juga sudah datang. Dia memperkenalkan dirinya bernama Helen, dan Helen ini langsung bisa akrab dengan Sophie. Abby lega melihat itu, jadi dia akan tenang meninggalkan Sophie di rumah bersama pengasuhnya. Akhirnya Neil dan Abby pun berangkat. Di tengah perjalanan, mereka membicarakan tentang kehidupan pernikahan yang mereka lalui dan rencana-rencana mereka ke depannya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan laki-laki yang muncul di kursi belakang. Dia langsung menodongkan pistol ke kepala Neil. Neil yang panik membuat mobil melaju tidak beraturan. Dengan membentak, dia menyuruh Neil untuk tenang dan mengendalikan mobilnya. Belum hilang terkejutnya, orang asing itu menyerahkan HP miliknya kepada Abby. Abby langsung terkejut. Dia mendengar suara Sophie yang ketakutan. Dia menyadari anaknya dalam bahaya. Lalu orang itu menyuruh Neil untuk menepikan mobilnya. Dia memperkenalkan dirinya bernama Tom. Dia diperankan oleh Pierce Brosnan.
Dia mengatakan jika Sophie ingin selamat, Abby dan Nell harus menuruti perintah Tom. Dan dia mengatakan Helen itu adalah temannya. Lalu Tom menyerahkan sebuah tas koper kepada Abby, dan dia menyuruh untuk mengambil seluruh uang di rekening Nell. Bahkan dia mengetahui jumlah persisnya. Mereka yang masih shock segera turun menuju bank. Di dalam bank, Nell berusaha menelpon polisi. Abby mencegahnya dan mengatakan jika Nell menelpon seseorang atau polisi, Sophie bisa dalam bahaya. Ketika Nell mengambil uang dalam jumlah besar, staf bank sempat curiga. Melihat itu, Nell emosi dan memastikan kalau uang itu miliknya. Dia berhak mengambil semuanya. Agar Nell tidak membuat keributan, Abby menyuruh Nell untuk menunggu di mobil. Setelah berhasil menarik semua uang di bank, Tom juga meminta kartu kredit dan dompet milik Nell dan Abby. Mereka mengira setelah Tom mendapatkan uang tebusan, dia akan membebaskan Sophie. Tapi yang mengejutkan, Tom membakar seluruh uang yang ada di koper dan membuangnya ke sungai. Melihat itu, Nell dan Abby histeris karena semua uangnya telah lenyap. Kemudian dia menyuruh Nell berhenti di pinggir jalan. Dia disuruh untuk menghubungi semua orang yang ada janji dengan Nell hari ini dan menundanya. Mobil pun sudah berjalan lagi, sehingga berhenti di suatu restoran. Di dalam restoran, Tom memesan meja untuk 3 orang. Dia memesan anggur yang paling mahal. Nell bertanya apa yang Tom inginkan. Tom pun menjawab, selama 24 jam ini dia harus menuruti perintahnya jika ingin Sophie selamat. Tom lalu memesan stik paling mahal, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Lalu Tom memerintahkan Nell dan Abby mencari uang untuk membayar tagihan makanan yang dipesan olehnya. Dan diberi waktu setengah jam. Mereka kebingungan karena tidak mengenal seorang pun di sekitar restoran. Ditambah lagi uang dan kartu kreditnya juga hilang. Lalu mereka mencoba minta tolong pada seseorang yang tidak dikenal. Tapi tidak ada yang mendengarkan dan membantunya. Abby mempunyai ide. Dia mengajak Nell ke toko perhiasan. Dia menjual benda berharga miliknya. Karena terburu-buru, Abby menjual murah gelang pemberian Nell. Lalu mereka segera kembali ke restoran. Mereka terkejut mendapati Tom sudah tidak ada di dalam restoran. Mereka bertanya pada semua orang, tapi tidak ada yang tahu. Tiba-tiba Tom keluar dari toilet. Nell segera membayar tagihan restoran. Tom memberi tugas untuk Abby untuk mengantarkan sebuah dokumen ke seseorang. Sedangkan Nell harus mengikuti Tom. Ketika mereka akan naik mobil, dari seberang jalan ada seorang remaja yang melambaikan tangan dan memanggil Tom. Ternyata itu anaknya, yang kebetulan lewat dan melihat ayahnya. Melihat kesempatan, Nell mencoba memberitahukan sesuatu kepada anak itu. Tapi Tom langsung mencegah Nell. Terlihat Abby berlari menuju sebuah perkantoran. Tom dan Nell terlihat akan menuju suatu tempat. Di dalam perjalanan, Tom tiba-tiba membelokkan mobilnya ke bangunan lantai atas dengan kecepatan tinggi. Nell pun ketakutan, dan mobil berhenti di pagar di atas bangunan. Ternyata Tom ingin menunjukkan sesuatu kepada Nell. Abby berada di kantor di seberang gedung tempat mereka berada. Tom mengatakan bahwa Abby akan memberikan dokumen barang bukti kecurangan Nell untuk mendapatkan proyek periklanan dari pesaingnya. Tom menunjukkan salinannya kepada Nell, dan Nell terkejut melihat dokumen itu. Tom memberikan kesempatan dia untuk mencegah Abby menyerahkan dokumen itu. Nell menelpon Abby untuk mengurungkan niatnya memberikan dokumennya. Walaupun sempat ragu, tapi sepertinya Abby tidak mau mengambil resiko akan keselamatan anaknya. Abby tetap menyerahkan dokumen tersebut. Nell yang melihat itu sangat marah dan kecewa. Karena itu berarti karir Nell juga akan ikut hancur.
Lalu Tom dan Neil menjemput Abby. Ketika mereka menunggu Abby, Tom menelpon seseorang dengan menyebut kode 827. Yang sepertinya itu nomor telepon Helen yang telah menyandera Sophie. Ketika Abby datang, Tom meninggalkan mereka berdua dengan alasan mengambil sebuah paket di suatu tempat. Ketika tinggal mereka berdua, Neil dan Abby bertengkar. Neil menyalahkan istrinya tidak mau mendengarkan permintaan waktu di telepon. Tapi Abby mengatakan jika bukan Tom sendiri yang memerintahkan, dia tidak mau mengambil resiko. Lalu dia menyalahkan Neil. Dia merasa Neil egois dan lebih mementingkan karirnya daripada anaknya. Abby sangat marah dan mencoba memukul suaminya. Neil mencoba menenangkan Abby. Ketika sudah tenang, Abby melihat handphone Tom tertinggal di dalam mobil. Neil ingat jika Tom barusan menelpon Helen. Dia segera mencatat nomor telepon yang baru dihubungi Tom, lalu mengembalikannya ke dalam mobil. Tom kembali mendatangi mereka dengan membawa sebuah paket. Dia memerintahkan untuk mengantarkan paket itu ke suatu tempat dengan menaiki kereta dan diberi waktu 1 jam untuk kembali lagi. Karena sudah muak dan merasa dipermainkan oleh Tom, Neil menolak mentah-mentah. Hal itu membuat Tom emosi. Dia menghajar dan mencekik Neil, tapi segera dilerai oleh Abby. Dengan terpaksa akhirnya Neil dan Abby menuruti perintah Tom. Ketika mereka mengantri tiket, Neil mencoba menelpon nomor yang dicatat tadi. Ternyata alamat itu sebuah hotel yang tidak jauh dari stasiun kereta. Dan dia menebak kode 827 itu pasti nomor kamarnya. Dengan menaiki taksi, mereka menuju hotel. Setelah tiba di hotel, mereka mencuri cadangan dari petugas kebersihan. Setelah menemukan kuncinya, mereka bergegas menuju kamar yang mereka curigai tempat Sophie disekap. Ketika dibuka, ternyata Sophie tidak ada di dalam kamar. Yang mengejutkan, Tom ternyata sudah ada di kamar itu. Karena tidak mendapati anaknya di dalam kamar, Sophie emosi. Dia memukul Tom, tapi serangan itu dengan mudah dipatahkan oleh Tom. Neil segera melindungi istrinya. Lalu Tom menyuruh Abby untuk mengganti bajunya dengan gaun merah yang seksi. Di situ, Neil sangat marah dan ingin membunuh Tom. Tapi Tom selalu mengancam akan mencelakai Sophie jika mereka tidak menuruti perintahnya. Setelah Abby memakai gaun merah itu, dia dipaksa ikut ke suatu tempat. Sedangkan Neil disuruh untuk menemui mereka di suatu tempat pukul 8 malam. Nah, Tom tidak memberitahukan di mana dia bisa menemui anak dan istrinya. Tom mengatakan jika Neil harus mencari tempat itu sendiri. Temukan jam besar itu, kata Tom. Neil yang kebingungan dengan perintah Tom, mengobrak-ngabrik isi hotel untuk mencari petunjuk. Di tempat lain, Abby membersihkan wajahnya. Tom menyuruh Abby masuk ke kantor polisi. Entah apa yang akan dilakukannya. Neil yang hampir putus asa tanpa sengaja melihat keluar jendela dan melihat jam besar di atas gedung yang menunjukkan waktu hampir jam 8 malam. Ia segera berlari menuju gedung tersebut. Dengan naik lift, dia menuju ke lantai paling atas. Sesampainya di atas, tiba-tiba kaki Neil lemas dan dia terjatuh. Ternyata dia fobia dengan ketinggian. Lalu Neil menelpon Tom, mengatakan kalau dia sudah ada di gedung tersebut. Tom memerintahkan agar Neil di pinggir gedung agar Tom bisa melihat, karena Tom berada di parkiran bawah gedung itu. Walaupun Neil ketakutan setengah mati, dia berusaha dengan merangkak. Akhirnya dia berada di tepi gedung itu. Tom menyuruhnya berdiri agar dia bisa melihatnya dengan jelas. Neil pun berusaha untuk bisa berdiri. Dengan setengah menangis, Neil bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan dari Neil. Tom mengatakan jawabannya ada di atas sana. Dia disuruh mencari sesuatu di bawah patung yang ada di pojok gedung itu. Dengan susah payah, Neil meraih sesuatu yang ada di patung tersebut. Ternyata itu adalah sebuah buku atau novel. Dibukanya buku itu, ada kalimat di buku itu yang ditandai dengan stabil yang bertuliskan "Who break butterfly on a wheel?" yang artinya siapa yang mematahkan sayap kupu-kupu di atas roda. Neil bingung dengan kalimat tersebut
dan bertanya apa maksud kalimat ini. Tom hanya menyuruh Neil mencari jawaban sendiri. Lalu dia membawa Abby pergi. Neil menangis histeris frustasi karena tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu dia melihat ada kesempatan, segera berlari menuju kantor polisi terdekat dan melaporkan anak dan istrinya telah diculik. Tetapi yang mengejutkan, polisi yang menerima laporan Neil tidak menunjukkan keseriusannya. Polisi itu mengatakan bahwa Abby baru saja di kantor polisi setengah jam yang lalu. Abby bercerita bahwa nanti akan ada pria yang bernama Neil akan datang melaporkan bahwa anak dan istrinya diculik dan menyuruh polisi tidak percaya karena Neil sedang mengalami gangguan jiwa dan dicerai oleh istrinya. Karena polisi tersebut tidak percaya dengan ceritanya, Neil marah sampai dia mencengkeram kerah baju polisi itu. Tapi polisi itu membalas mencengkeram baju Neil dan menenangkan Neil. Karena di kantor polisi tidak ada yang bisa membantunya, dia pun keluar dan duduk termenung di pinggir jalan. Lalu ada mobil yang menyalakan lampu sorot ke arah Neil. Dia melihat ada istrinya berdiri di seberang jalan. Neil segera beranjak dan berlari. Dia memeluk istrinya, lalu istrinya meminta maaf karena dia terpaksa berbohong kepada polisi agar Sophie selamat. Tom menghampiri Neil dan Abby untuk segera naik ke dalam mobil. Mereka akan diberi tugas terakhir. Di tengah perjalanan, Tom mengatakan mereka akan menemui atasan Neil yang bernama Carl, yang tak lain bosnya Neil di perusahaan. Di situ, Abby bisa menyimpulkan bahwa peristiwa ini ada hubungannya dengan pekerjaan Neil. Akhirnya, mereka tiba di sebuah villa. Neil yang belum pernah ke villa milik Carl percaya saja. Tom menyuruh Neil untuk masuk menemuinya dan mengakui semua kecurangan Neil di perusahaan. Belum Neil masuk, Tom bertanya, apakah demi keluargamu, kamu mau melakukan apa saja? Neil pun menjawab dia akan melakukan saja apapun untuk keluarganya. Lalu Tom memberikan sebuah pistol dan menyuruh Neil untuk membunuh Carl. Dia diberi waktu menyelesaikan tugas itu 10 menit. Karena ini merupakan tugas terakhir dan demi Sophie, Neil mulai masuk ke rumah itu dan melihat kondisi rumahnya. Ada perasaan ragu dan takut untuk melakukan tugas. Tiba-tiba dari lantai atas turun seorang wanita. Neil seperti mengenal wanita itu. Ia segera menghampirinya. Yang ternyata itu adalah Jenny, sekretaris yang ada di perusahaan Neil. Rupanya Neil dan Jenny mempunyai hubungan spesial. Mereka adalah pasangan selingkuh. Jenny yang sangat senang dengan kedatangan Neil. Lalu dia bertanya, bagaimana Neil menemukan rumahnya. Tapi Neil hanya diam saja. Terlihat dia merayu dan mengajak bercengkrama. Neil tidak tenang dengan kondisi ini. Dia gelisah dan mundar-mandir. Tanpa sengaja, dia melihat foto keluarga Jenny. Betapa terkejutnya dia melihat foto Tom dan anaknya. Dia bertanya, siapa ini? Dan Jenny mengatakan bahwa Tom adalah suaminya. Lalu dia bertanya, di mana Tom sekarang berada? Jenny mengatakan kalau akhir pekan ini Tom berburu di hutan. Neil mengatakan kalau Tom sepertinya mengetahui hubungan mereka. Dan dia bercerita kalau Tom juga menculik anak dan istrinya. Dia mengatakan dia harus membunuh Jenny jika ingin anak dan istrinya selamat. Jenny terkejut ketika melihat Neil mengeluarkan pistol dari jaketnya. Jenny segera berlari ke lantai atas, tapi Neil berhasil menangkapnya. Neil menodongkan pistol ke kepala Jenny. Tapi ketika akan menembak, ada perasaan kasihan dan tidak tega. Karena waktu lebih dari 10 menit, Tom muncul di dalam rumah dan berteriak untuk segera menembak Jenny. Kalau tidak, dia akan menelpon Helen untuk membunuh anaknya. Tapi ketika Neil menarik pelatuk pistol itu, ternyata pelurunya kosong. Neil dan Jenny seketika sangat shock dan lemas. Tom lalu berkata pada Jenny bahwa yang dilakukan Neil barusan membuktikan bahwa Neil tidak benar-benar mencintainya. Lalu dia menarik tubuh Neil dan menghajarnya habis-habisan. Tom kesal karena istrinya selingkuh dengan Neil. Tom bahkan hampir membunuhnya dengan memukul kepala Neil dengan batu hias. Tetapi Jenny segera mencegah Tom. Lalu dia berusaha meredakan emosi Tom. Setelah emosi Tom agak mereda,
Dia mengatakan pada Neil, Sophie sebenarnya baik-baik saja. Dia tidak kemana-mana dan berada di rumah bersama pengasuhnya. Mendengar itu, Neil segera berlari keluar dan menuju mobilnya. Abby yang melihat itu kebingungan dan bertanya, apa yang terjadi? Neil mengatakan bahwa Tom sebenarnya salah sasaran karena yang diincar adalah atasannya. Lalu Abby bertanya mengapa dia melihat Jenny di rumah Carl. Tetapi Neil tidak menjawab. Lalu istrinya hanya terdiam. Setibanya di rumah, Tom segera berlari ke arah kamar Sophie dan memeluknya. Neil lega Sophie baik-baik saja. Dia bertanya apakah Helen menyakitinya. Sophie menjawab bahwa seharian dia bermain bersama Helen dan Helen adalah orang yang baik. Tiba-tiba terdengar suara mobil di luar rumahnya. Dia melihat dari jendela. Ternyata Helen baru memasuki mobil dan meninggalkan rumah Neil. Melihat itu, Neil berusaha mengejarnya. Tapi dia melihat Abby sedang berdiri mematung di ruang tamu. Neil yang melihat sesuatu yang aneh bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Abby mengatakan pada Neil bahwa sampai kapan dia membohongi dirinya. Neil pun protes, kenapa Abby mengatakan hal itu, padahal mereka baru saja hampir kehilangan Sophie. Abby mengatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi apa-apa dengan Sophie. Dia di rumah saja bersama pengasuh yang baik. Lalu Abby bercerita, ketika dia menerima handphone milik Tom, HP tersebut sebenarnya dalam keadaan tidak aktif. Neil yang masih bingung bertanya pada Abby, lalu kenapa Tom membakar semua uangnya? Dengan senyum yang sinis, Abby mengatakan bahwa sebenarnya yang dibakar hanya koran bekas. Abby tidak benar-benar menarik uang milik Neil dari bank. Neil hanya bengong seakan tidak percaya. Lalu dia bertanya, mengapa Abby dan Tom merusak karirnya dengan menyerahkan dokumen rahasia itu. Abby pun tersenyum dan membantah bahwa dokumen yang ia serahkan hanya berupa kertas kosong. Dia sudah merencanakan ini semua dengan Tom. Lalu menyadari itu, Neil mencoba meminta maaf pada Abby apa yang telah dilakukannya pada Jenny. Abby sebenarnya hanya ingin memberi pelajaran apa arti kehilangan dan keputusasaan. Karena selama ini Abby memendam rasa sakit hati mengetahui suaminya telah selingkuh dengan wanita lain. Abby pun mengatakan pada Neil bahwa Neil masih memiliki segalanya, termasuk masih memiliki Sophie. Tapi hubungan Neil dan Abby tidak bisa seperti dulu. Lalu dia membisikkan sesuatu ke telinga Neil dengan kalimat butterfly on a wheel, seperti yang ada di buku milik Tom, yang artinya seseorang menghancurkan apa yang dimilikinya hanya untuk mendapatkan sesuatu hal yang sepele. Dan film pun selesai.